Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang meninggal tahu dirinya sudah mati? Kematian merupakan keniscayaan dan tak seorang pun yang dapat menghindarinya. Namun, kapan waktunya tak seorang pun yang mengetahuinya karena hal itu merupakan rahasia ilahi. Mengenai kematian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Ankabut ayat 57. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Al-Ankabut 57. Setelah keluar dari dunia yang fana, orang yang sudah meninggal akan menanti datangnya hari kiamat dan dikumpulkan di padang mahsyar. Lantas, apakah orang meninggal tahu dirinya telah mati? Apakah orang meninggal tahu dirinya sudah mati? Dalam ajaran Islam, orang yang sudah meninggal memang berbeda alam, yakni di alam barzakh yang merupakan tempat sementara atau peralihan dari alam dunia ke alam akhirat. Meski sudah meninggalkan dunia, mereka tetap bisa mendengar dan melihat orang yang masih hidup di dunia, terlebih ketika menziarahi kuburnya. Orang yang sudah meninggal juga sadar jika dirinya sudah mati. Disebutkan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, telah menceritakan kepada kami Anas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu apabila diletakkan di dalam kuburnya, dan teman-temannya telah berpaling meninggalkannya, sesungguhnya dia benar-benar mendengar suara terompah mereka. Lalu ia didatangi oleh dua malaikat. Kedua malaikat itu mendudukannya dan menanyainya, bagaimanakah menurutmu tentang lelaki ini? Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang mukmin, ia akan menjawab, saya bersaksi bahwa dia adalah hamba dan utusan Allah. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu di neraka itu, kini Allah telah menggantinya untukmu dengan tempat duduk di surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka dia melihat keduanya itu. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada orang-orang musyrik yang telah mati dalam perang Badar, lalu mereka dilemparkan di dalam sebuah sumur di Badar. Hal itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah 3 hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembicaraannya itu mencela dan mengecam mereka yang telah mati di dalam sumur itu. Sahabat Umar kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara kepada kaum yang telah menjadi bangkai? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, artinya, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, tiadalah kalian lebih mendengar apa yang kuucapkan dari mereka, tetapi mereka tidak dapat menjawab. Hadis ini ditakwilkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anhu dengan pengertian, sesungguhnya mereka yang diajak bicara itu, setelah mereka mati benar-benar mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka adalah benar belaka. Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang sudah meninggal bisa mendengar dan melihat apa yang dilakukan orang yang masih hidup. Ruh dan jasad orang yang sudah meninggal akan saling bertemu dan saling menceritakan tentang apa-apa yang terjadi di dunia. Juga tentang keadaan mereka ketika menjadi penduduk dunia. Di dalam kubur juga akan diperlihatkan tempat yang kelak dihuni seseorang setelah dia dibangkitkan. Jika orang itu membawa amal soleh, dia akan melihat tempatnya di surga. Sedangkan yang dibawanya adalah dosa dan amal buruk, dia akan melihat tempatnya di neraka. Dalam hadis yang disampaikan Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika salah seorang dari kalian meninggal, akan diperlihatkan tempatnya pada pagi dan sore hari. Apabila dia termasuk penghuni surga, akan diperlihatkan kepadanya surga. Dan apabila dia termasuk penghuni neraka, akan diperlihatkan kepadanya neraka. Bersamaan dengan itu ada suara yang berseru, inilah tempatmu kembali di hari kiamat. Dengan demikian, sewaktu di dalam kubur, manusia sudah mengetahui kemana dia akan ditempatkan. Penempatan ini didasarkan pada amalnya saat hidup di dunia. Dikemukakan dalam sebuah hadis, setiap hari kubur berseru kepada manusia, akulah rumah kesendirian dan kesedihan. Akulah rumah tempat kalajengking dan ular. Dan apa yang akan kalian bawa ketika mengunjungiku? Ruh setelah dicabut dari jasadnya terbagi dua, yakni ruh yang merasakan kenikmatan dan ruh yang mendapat siksa. Adapun yang merasakan siksa ruhnya tidak sempat kembali dan bertemu dengan jasadnya. Sedangkan yang merasakan kenikmatan ruhnya diberikan waktu untuk kembali ke jasadnya. Ruh dan jasad saling bertemu dan saling menceritakan tentang apa-apa yang terjadi di dunia, juga tentang keadaan mereka ketika menjadi penduduk dunia. Demikian penjelasan apakah orang yang sudah meninggal tahu dirinya meninggal menurut Islam dalam hadits sahih. Yuk perbanyak amal ibadah dan amal saleh sebagai bekal kelak di akhirat. Wallahu alam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.